Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Bagus Aditya Putra dari mahasiswa dari Polman Ceper. Ingin menjelaskan bagaimana pengoperasian tanur induksi serta alat dan bahan apa saja sih yang digunakan untuk proses peleburan tanur induksi ini. Jadi yang pertama, pengertiannya dulu ya. Tanur induksi ini bekerja dengan prinsip transformator dengan kumparan primer dialiri arus AC dari sumber tenaga dan kumparan sekunder. Kumparan sekunder yang diletakkan di dalam medan magnet kumparan primer akan menghasilkan arus induksi. Berbeda dengan transformator, kumparan sekunder digantikan oleh bahan baku peleburan serta dirancang sedemikian rupa agar arus induksi tersebut berubah menjadi panas yang sanggup mencairkannya. Lalu alat dan bahan yang digunakan adalah pertama alatnya dulu, jelas tanur induksi. Lalu yang kedua batang baja atau beton untuk pengaduk cairannya tersebut. Nah, yang ketiga itu cm. Yang keempat ladle, kelima timbangan. Timbangan ini berfungsi untuk menimbang bahan yang akan digunakan. Lalu selanjutnya adalah pendingin air. Bahannya ada gram, bahan daur ulang atau BDU, scrap, inokulan, silikon, slag remover, dan krum. Nah, ini adalah rupa atau wujud dari bahan yang akan digunakan ya. Ada magnesium, inokulan, mangan, krum. Nah, yang pojok kanan ini BDU, seperti ini BDU. Nah, yang bawah ini krum. Ini krum bentuknya seperti ini. Lalu yang pojok kanan ini adalah scrap. Yang pertama, masukkan bahan ke dalam tanur. Yang kedua, hidupkan pompa air. Lalu yang ketiga, tekan tombol nomor 1 yang berada pada panel. Selanjutnya, putar handle MCB ke posisi on pada samping panel. Lalu yang kelima, tekan tombol hijau nomor 3 atau on. Selanjutnya, putar tombol potensio untuk menaikkan power sampai 50 kW. Lalu tunggu sampai logam cair. Dan masuk ke proses selanjutnya yaitu tapping. Untuk mematikan seluruh panel atau listrik yang digunakan pada saat peleburan, silakan tekan tombol nomor 1, 2, dan 3. Ini fungsinya ya untuk mematikan panel tersebut setelah peleburan selesai dilakukan. Nah, langkah kerja yang saya jelaskan ini adalah awal mula tanur induksi ini dinyalakan untuk melakukan proses peleburan awal. Untuk tanur induksi sendiri digunakan tidak hanya sekali ataupun 2 kali, melainkan bisa lebih dari 5 bahkan 6 kali penggunaan tanur induksi ini. Oke, untuk pengoperasian tanur induksi yang lebih detailnya akan saya terangkan pada slide kedua. Oke, yang pertama turunkan beban sampai 10 sampai 20 kW. Selanjutnya masukkan bahan dasar. Lalu yang ketiga, setelah bahan dimasukkan, naikkan bebannya dari 120 sampai 190 kW. Setelah bahan mulai mencair, masukkan bahan selanjutnya. Lalu selanjutnya masukkan bahan paduan atau campuran. Setelah itu, ukur temperatur cairan dengan termokopel sebelum pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini berfungsi apakah bahan bahan peleburan yang ingin didapatkan sudah memenuhi standarnya atau belum. Nah, selanjutnya kemudian periksa komposisi dari sampel ini menggunakan cm. Lalu penahanan temperatur sedikit di atas temperatur didih dengan pembebanan 60 kW. Selanjutnya lakukan koreksi. Bila komposisi belum mencapai target yang diinginkan, maka ya tambahkan apa yang kurang, seperti itu. Lalu naikkan temperatur sampai temperatur tapping yang diinginkan.
jangan lupa periksa temperaturnya. Ya, selanjutnya melakukan tapping. Proses ini dilakukan sampai peleburan tanur induksi yang diinginkan selesai. Bisa sampai 4 kali, 5 kali, bahkan 6 kali sampai 7 kali. Nah, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat tabel FC ataupun FCD yang jenisnya berbeda-beda. Dari FC15 sampai FC35, sedangkan FCD-nya dari FCD 40 sampai FCD 70. Nah, tabel ini menunjukkan standarisasi atau peramuan dari karbon, silikon, mangan yang harus dicapai berapa persen, seperti itu. Contohnya, kita ingin melebur FC35. Nah, komposisinya apa aja sih? Ya, komposisinya karbonnya dari 2,9 sampai 3,2%. Si-nya 1,4 sampai 1,8%. Nah, untuk Mn-nya tersebut dari 0,6 sampai 0,8%. Oke. Pada saat kita melakukan peleburan, pasti kita akan mengalami yang namanya kelebihan atau kekurangan bahan. Contohnya, pada saat kita melebur FC35 lalu diuji pada pengujian dengan gunakan CE meter, ternyata yang kita dapatkan adalah karbon ini mengalami penurunan atau pengurangan. Lalu bagaimana kita mengantisipasinya atau memperbaikinya? Ya, dengan cara menambahkan karbonnya lagi, seperti itu. Sama halnya dengan Si dan mangan. Jika mengalami pengurangan, ya tambahkan lagi, seperti itu. Oke, kalau misalkan terjadi kelebihan, bagaimana? Contohnya, karbon yang berada pada cairan logam tersebut terlalu tinggi, seperti itu, bisa kita tambahkan dengan scrap. Nah, scrap ini berfungsi untuk menurunkan kadar karbon yang ada pada cairan. Tapi kekurangannya yaitu volume cairan bertambah. Nah, untuk itu penggunaan scrap ini juga harus diperhatikan, karena kalau tidak diperhatikan ya cairan bisa melebihi kapasitas tanur tersebut. Oke, selanjutnya kita beralih ke slide berikutnya. Nah, kali ini adalah penjelasan bagaimana permasalahan yang terdapat pada proses peleburan serta penyelesaiannya. Oke, permasalahannya yang pertama, saat peleburan lining mengalami kebocoran. Lalu penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya adalah pengecekan serta pengontrol dinding lining harus dilakukan secara berkala atau secara bertahap, seperti itu. Nah, pengecekan ini harus dilakukan secara rutin, karena kalau tidak dilakukan secara rutin, siapa tahu pada saat kita melebur terjadinya kebocoran, dan kebocoran itu sangat berakibat fatal. Karena ketika cairan menyentuh lining yang bocor atau menyentuh koil, itu akan mengakibatkan ledakan, seperti itu. Nah, selanjutnya pompa air mati. Penyelesaiannya seperti apa? Sebelum memulai peleburan harus mengecek peralatan dan mesin yang akan digunakan. Ya, contohnya seperti pompa air ini. Di sini pompa air juga sangat penting. Kalau misalkan tidak ada air yang mengalir ke dalam koil atau mengaliri kabel-kabel pada tanur induksi ini, akan mengakibatkan tanur ini mengalami overheat, dan yang paling fatalnya ya tanur ini bisa meledak. Selanjutnya adalah komposisi yang kurang akurat. Penyelesaiannya
Baik sebelum mulai melebur, harus melakukan perhitungan komposisi terlebih dahulu, agar tidak terjadi namanya loading atau penahanan, di mana seharusnya cairan sudah mulai tapping malah terhambat akibat menambahkan komposisi atau bahan. Nah, di sini loading atau penahanan ini akan menambah biaya produksi, karena semakin lama kita loading dan penahanan akan semakin banyak juga listrik yang digunakan. Nah, permasalahan selanjutnya adalah saat memasukkan BDU terjadi ledakan. Penyelesaiannya, diusahakan pada saat memasukkan BDU, terutama yang berukuran besar, harus lebih hati-hati karena adanya tekanan udara yang tertimpa pada ladle yang sudah berisi cairan. Oke, permasalahan selanjutnya serta percikan bunga api. Untuk penyelesaiannya sendiri, percikan bunga api ini disebabkan karena masuknya benda asing, contohnya kuningan, plastik, ataupun kabel, ke dalam ladle yang sudah berisi cairan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kesalahan materi yang saya sampaikan. Untuk materi ini saya ambil sumbernya dari Hapli dan Wikipedia. Nanti sumbernya akan saya cantumkan pada kolom deskripsi. Jadi jika kalian ingin lebih paham tentang apa itu tandur induksi, bahan yang digunakan seperti apa, bisa dilihat dari sumber yang saya berikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.